Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 2 tentang pentingnya udara bersih bagi pernapasan, pembelajaran yang kedua. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Anak-anak, pagi itu udara terasa dingin. Di sebelah rumah Edo tinggal kakek Husin. Kakek Husin mengidap penyakit asma. Saat udara dingin, kakek Husin akan merasakan kesulitan bernapas. Kakek Husin biasanya akan segera menyemprotkan obat di dalam botol spraynya. Obat itu disemprotkan ke dalam tenggorokannya. Tidak lama setelah itu, kakek Husin akan dapat bernapas lagi dengan lega. Nah, apa asma itu? Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Pencetus alergi misalnya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Perhatikan ilustrasi saluran pernapasan berikut ini. Yang ini adalah saluran pernapasan orang normal. Dan kalau sakit asma, saluran pernapasannya semakin menyempit seperti ini dan keluar lendirnya. Anak-anak, apa saja gejala pada asma? Gejala awalnya yaitu batuk, terutama pada malam atau dini hari. Yang kedua yaitu sesak napas. Berikutnya yang ketiga adalah napas berbunyi. Yang keempat rasa berat di dada dan dahak sulit keluar. Kemudian dalam perkembangannya pasien berpenyakit asma dapat mengalami gejala berat. Gejala berat adalah keadaan gawat darurat yang mengancam jiwa. Gejala berat asma meliputi serangan batuk hebat, sesak napas yang berat, napas tersengal-sengal, sianosis atau kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut, sulit tidur. Posisi tidur yang nyaman adalah dalam keadaan duduk, dan kesadaran yang semakin menurun. Untuk lebih memahami pembelajaran, mari kita jawab satu persatu pertanyaan berikut. Yang pertama, apa penyebab penyakit asma? Penyakit asma disebabkan oleh alergi, pencetus alergi misalnya udara dingin, debu, bulu, kotoran, atau tekanan psikologis. Pertanyaan berikutnya yaitu, apa yang terjadi pada organ pernapasan penderita penyakit asma? Yang terjadi pada penderita asma adalah mengalami penyempitan pada saluran pernapasan, sehingga penderita mengalami sesak napas. Pertanyaan berikutnya yaitu, apa gejala awal penyakit asma? Gejala awal penderita penyakit asma berupa batuk, terutama pada malam atau dini hari, sesak napas, napas berbunyi yang terdengar jika pasien mengembuskan nafasnya, rasa berat di dada, dan dahaknya sulit keluar. Kemudian pertanyaan berikutnya yaitu, bagaimana kondisi pasien asma yang mengalami gejala berat? Nah, kondisi pasien asma yang mengalami gejala berat meliputi yang pertama serangan batuk hebat, yang kedua sesak napas yang berat, yang ketiga napas tersengal-sengal, yang keempat sianosis atau kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut, yang kelima adalah sulit tidur, yang keenam adalah kesadaran menurun. Pertanyaan selanjutnya yaitu, mengapa pasien asma yang mengalami gejala berat harus segera mendapat perawatan? Pasien yang mengalami gejala berat harus mendapat perawatan medis, karena jika terlambat akan membahayakan kondisi pasien.
pasien bisa saja mengalami hilang kesadaran atau pingsan hingga berujung kematian. Pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana posisi tidur terbaik bagi pasien asma yang mengalami gejala berat? Nah, posisi tidur yang terbaik bagi pasien gejala asma berat yaitu dengan posisi duduk. Anak-anak, kamu telah mengetahui salah satu penyakit yang berhubungan dengan organ pernafasan. Anak-anak, kakek Husin mempunyai cucu laki-laki seumuran Edo bernama Dani. Edo dan Dani sering bermain bersama. Siang itu mereka bermain menggunakan bola. Setelah bermain, Dani mengajak Edo ke rumahnya. Di dalam rumah Dani, Edo melihat berbagai macam topeng. Kata Dani, topeng-topeng itu adalah properti tari. Ternyata kakek Husin dulu adalah seorang penari. Banyak tarian yang ditarikan menggunakan properti. Salah satu jenis tari menggunakan properti adalah tari topeng. Sesuai namanya, penari tari topeng menggunakan topeng. Gambar berikut ini menunjukkan salah satu contoh tari topeng. Penari pada gambar ini sedang menarikan tari klono topeng. Adakah tari lain menggunakan properti? Perhatikan beberapa gambar berikut yang menunjukkan gerak tari. Ya, ini adalah tari piring dengan menggunakan properti utama berupa piring. Berikutnya adalah tari rangguk ayak yang menggunakan properti utama berupa rebana berbagai ukuran. Anak-anak, untuk memperdalam materi yang kita pelajari, maka kita jawab pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, apakah yang dimaksud properti tari? Properti tari adalah segala kelengkapan dan peralatan dalam penampilan atau peragaan menari. Yang kedua, benda apa saja yang dapat digunakan menjadi properti tari? Benda yang dapat digunakan sebagai properti tari misalnya piring, topeng, selendang, kipas, dan lain-lain. Pertanyaan ketiga, apa dasar pemilihan suatu benda yang digunakan sebagai properti tari? Dasar pemilihannya yaitu alat yang dijadikan properti tari harus menyimbolkan atau menggambarkan makna gerakan tari. Pertanyaan berikutnya yaitu, apa fungsi properti tari? Fungsi properti tari sebagai penambah nilai keindahan tarian yang ditampilkan. Selain itu juga sebagai media penyampai pesan atau makna yang terkandung dalam gerakan tari yang dipertunjukkan. Anak-anak, kita akhiri video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Selamat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum.